وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن وطريقة الوحي عن جبريل عليه السلام فقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحدث النبي لسانك بالتعبير وبعد هذا dan setelah penjelasan ini, artinya kemarin menjelaskan tentang keadaan hari kiamat segala macam, intaqal hadis, pindah cerita, pindah cerita. Itulah salah satu metode Al-Quran. Dalam satu surah itu ada yang terkadang sesi pembicaraan itu diskusi supaya tidak ditentukan keilmuan. Tapi terkadang bahkan panjang dalam satu surah berbicara satu tema dari awal sampai akhir. Yang surah Yusuf. Surah Yusuf itu dari awal sampai akhir kita nyambung. Artinya memberita tentang Nabi Yusuf nggak kemana-mana jadi. Dari awal mulai mimpi sampai akhirnya nanti itu takwil mimpinya realisasikan atau takwil sesuai dengan mimpi itu dalam surah Yusuf. Artinya satu sesi cerita full surah Yusuf langsung. Yang lain itu ya macam-macam, apalagi tentang Nabi Adam alaihissalam, ada soal Baqarah, ada soal ini macam-macam beda tentang ibu segala macam. Itu memang metode Al-Quran. Di antaranya supaya tidak timbul rasa jenuh bagi mereka. Itu dalam temanya. Ya, kalau baca pasti nggak jenuh. Tapi dalam temanya itu berbeda-beda. Tapi dalam ilmu Al-Quran ada yang namanya ilmu munasabatul ayat atau ilmu munasabatul surah. Jadi ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sesudahnya, dengan ayat sebelumnya atau surah sebelumnya, surah itu ada namanya ilmu munasabah, ilmu saling keterkaitan. Nah, ilmu itu memerlukan kalau bahasa kita itu ada insting, ada apa? Zaul. Rasa keterkaitan ini dengan itu gimana ya? Karena kalau nggak ada itu nggak bisa nyambungin. Jadi kalau nggak ada instingnya ini tidak udah selesai. Kalau dia punya insting, itu ada ya, dicari dari si balagonnya, si mantiknya, dari sisi bahasanya, dari sisi nahu sorofnya, dan macam-macam. Ternyata ada kaitan. Bahkan dari sisi isyarat. Nah, itu ada ilmu sendiri. Ternyata semakin kita belajar, semakin tahu ilmu kita banyak yang nggak tahu. Ini bukan sebanyak makin tahu, makin banyak kita nggak tahu. Bukan makin kita selama makin belajar semakin banyak nasihat
saya tahu, bukan. Kalau Imam Syafi'i semakin banyak aku, semakin banyak aku baru aku ini nggak tahu. Jadi masih banyaknya yang kita nggak tahu. Kita nggak pernah berhenti namanya belajar. Ya. Kalau orang sudah berhenti belajar itu karena kebodohan, karena kepikiran, karena kebodohan. Nah, ini tak pada hadis tidak Quran. Cerita ini berpindah kepada permasalahan Al-Quran. Apalagi watori ketipu wahyu an-Jibril dan cara metode sampai disampaikannya wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana cara? Faqala ta'ala mukhatab Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mukhatab ini sebagai khitabnya, objeknya kepada Rasulnya, itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? La tuhaqqi bihi lisanaka bitajjal. La tuhaqqi, jangan kamu gerakkan lisanaka, akan lisan kau akan jatuh ditajjal supaya engkau buru bihi dengan Al-Quran. La tuhaqqi, jangan kau gerakkan diri dengan Al-Quran itu lisanaka akan dijatuh. Kenapa ditajjal supaya engkau cepat-cepat buru. Aila tuharik bil Qur'an lisanaka inda yaqa'i wahyi 'alaika biwasitati Jibril alaihissalam. Artinya jangan engkau gerakkan untuk membaca Al-Quran akan lisan kau ketika sampainya wahyu kepada kau dengan melalui pelantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Karena nanti berbicara tentang wahyu macam-macam. Nah, ini yang kasusnya Rasulullah ingin selalu gerakkan lidahnya. Ini ketika dengan pelantar mereka Jibril diwasiti Jibril. Nanti wahyu turun gimana? Ada dengan wasitah malaikat Jibril, ada yang tanpa wasitah, ada pelantar, ada yang di luar dia, ada yang di balik dia. Ketika malaikat pelantar malaikat Jibril juga ada dua metode. Ada malaikat Jibril berbentuk asli malaikat Jibril, ada malaikat Jibril berbentuk manusia. Ada juga nanti yang seperti diilhamkan kepada Rasulullah, ditantangkan di dalam hatinya. Rasulullah tahu dua-dua. Kalau yang bisa langsung pada Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika menerima perintah sholat 5 waktu, di mana dia berarti sudah sebelum itu langsung. Rumah sholat oleh Rasulullah melihat apa yang lihat, tapi ketika ditanya beliau melihat cahayanya itu saja, cahaya terang atau muat. Tapi perintah itu jelas terekam Rasulullah dan jelas Rasulullah tahu itu ceritanya, ya, tahu ceritanya. Emang perintah itu perintah sholat. Kalau Rasulullah juga pernah melihat malaikat dalam bentuk asli, sampai Rasul ketakutan itu ketika dibuat oleh asli. Kalau itu begitu takut. Tapi terkadang juga malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk wujud manusia. Manusia biasa yang dapat dilihat oleh orang, tapi tidak ada yang kenal keadaannya Rasulullah SAW. Dan dia biasanya mirip kepada seorang sahabat yang dan namanya Adi Al-Kalbi. Sahabat yang paling ganteng namanya Adi Al-Kalbi. Nah, ayat ini biasa menyerupai dia ganteng-ganteng gitu, tapi nggak ada orang yang kenal namanya. Di antaranya adalah ketika Rasulullah sedang ngaji ini, didatangi oleh seorang yang berpakaian putih bersih pakai gamis putih, rambutnya tertata rapi terisiran. Kata Umar, kalau dia orang jauh pasti berantakan mata, bajunya, rusuh lah, kumal gitu, pas aus-ausan. Tapi ini bukan orang jauh, nggak saya kenal. Tapi kalau orang dekat saya kenal, tapi ini kenal, nah orang jauh. Dan Sayyidina Umar kata selalu melindungi Rasul. Dia datang langsung duduk depan hadapan Rasul. Dan kulnya sama dengan Rasul itu kita nempel, dan tangannya itu diletakkan di pahanya Rasul. Maka udah siap-siap nyebut. Kenapa nih orang nggak dikenal? Siapa orang ini? Tapi berani-berani kalau termasuk itu nongcong juga kan. Nggak ada sahabat yang berani macam itu, nggak ada. Tapi orang nggak expect aku nggak kenal tapi berani itu harus ada ikan. Oh ya. Masalah sih luar biasa nih. Langsung tinggal satu ini. Kuat itu kapan? Sniper itu. Sniper sudah siap-siap. Nah, ketika itu lebih aneh lagi, dia bertanya,
Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad kasih tahu aku tentang Islam. Apa itu? Islam sudah ada ilmu itu sampai. Nah sudah dijawab macam itu, sedangkan dia yang bertanya dia Jawab. Dia yang benerin gitu. Jadi kayak orang apa? Memuji kan gitu. Umar Khattab kaget tuh. Dia kan nanya, akhirnya ada Islam. Islam itu sudah ada ya illallah. Ini salat. Pas dijawab kata sudah tak. Oh benar kamu. Loh. Ini orang kok dia nanya dijawab dia. Ini sih bukan nanya kalau kita apa? Akhbirni, kemudian nanya akhbirni anil iman. Iman itu billah sampai sudah tak. Oh, tambah bingung, tambah tahu, tambah siap-siap. Nah, siapa? Sampai akhirnya ihsan. Ma'isa anda Allah anda tahu yang benar benar ya sudah tahu. Terkait akhirnya sah, kasih tahu aku kenapa sah aja. Nah, di sini Rasulullah jawaban yang sangat diplomatis. Umar Khattab ada udah mulai mulai reda marahnya, tapi masih Laisas mas'ul a'lam desai. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Nah, Umar mulai curiga gitu. Jadi jawab Rasulullah, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang nanya. Jawab gitu kan. Kalau itu akhirnya an amar. Kalau gitu kasih tahu aku tanda selesai. Dibangun di jalan. Selesai gitu, nggak ada yang dari sahabat bertanya. Seorang pun nggak ada, kecuali Rasulullah yang kalian tahu nggak siapa kalian yang datang? Para sahabat jawabannya sangat diplomatis. Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasul yang wajib itu malaikat Jibril yang mengajarkan langsung bangkit Umar Khattab. Ngapain? Ngeliat gitu. Pas ngeliat, ya kan namanya di tanah Arab, jalan kan pasir kan. Itu apa namanya? Gak ada jejak. Nah, tapaknya itu pasti mendung itu ada gitu. Kalau jalan pasti kemana arahnya? Nah, tapaknya nggak ada. Masya Allah. Tapaknya nggak ada. Umar masuk kejar, keluar masih ya gitu. Mana tapaknya? Ngambang. Itu wahyu, artinya Rasulullah langsung menerima macam itu dan malaikat dibentuk seperti manusia. Mana yang lain melihat, cuman pas sudah itu udah nggak tahu. Dan bahkan pernah Rasulullah berhadapan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di orang lain ada, tapi orang lain yang lihat, dia semua yang lihat. Pas Rasul sedang berdialog, di sampingnya Siti Aisyah radhiyallahu. Sedang berdiri malaikat Jibril. Kata Rasulullah, nah ini Siti Aisyah sangat bangga dengan diri. Apa bapaknya? Ya Aisyah, ada Jibril. Itu orang Islam. Jadi masih ada di malaikat Jibril apa ya? Titip salam. Masya Allah. Ya Allah, Waalaikumsalam. Masya Allah. Dia melihat. Terus Siti Aisyah sangat bangga. Kenapa bapaknya? Malaikat Jibril mengirim salam. Saya kan biasa kita. Jangan Jibril. Itu salam juga. Itu malaikat Jibril mengirim salam. Bangga itu biasa. Dia bisa melihat aku atau tidak bisa melihat. Pada saat itu Rasulullah ada di hadapan malaikat. Orang lain tidak ada. Itu wahyu, metode model-model wahyu. Atau bahkan wahyu itu bisa langsung ditanamkan di Rasulullah. Maka diriwayatkan oleh Siti Khadijah bahwa Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu seperti mimpi arwiyah syarifah, mimpi yang benar. Jadi Rasulullah itu merasa mimpi yang benar.
Itu yang lain. Karena Rasulullah ini ketika Siti Khadijah wafat itu, masa itu dia pastilah merasa kehilangan. Jadi juga kan disebut orang Husni atau saat itu paman kemudian kedua kali wafat. Nah, dua kali Rasul memimpikan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu mimpikannya di dua kali. Mereka tidur datang dan dipertunjukkan, ya apa namanya kita di kain sutra itu di PPK ada disebut ini adalah akan menjadi istri kamu. Pas dilihat, nah Aisyah masih kecil, yang waktu masih kecil, ya 7 tahun. Jadi Rasulullah yang jangan ambil aja, karena kan Siti Aisyah dengan Rasulullah dengan siapa? Abu Bakar itu bersahabat pasti dengan keluarga. Abu Bakar dia tahu semua, bapaknya siapa, istrinya siapa, anak semua tahu semua pasti. Lihat tuanya sudah 2 kali, begitu juga datang mereka tunjukkan ini. Kata Rasulullah, kalau ini dari Allah semua pasti akan terjadi. Tinggal belum mimpi dan yang nganterin malaikat. Ego mah, lagi ego. Atau jangan bukan malaikat Jibril yang Setan. Kalau belum dinyimpiin, jangan dulu ya. Jangan dulu. Saya pernah mencoba itu. Ya, artinya berusaha untuk berusaha untuk memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang hanya dua. Siapa yang mau tunjukkan? Ya alhamdulillah mau kasih petunjuk ini ya sudah. Tidak akan berpengaruh dengan apapun, dengan polling ataupun debatnya. Survei nggak ngaruh. Jadi sudah itu mencoba, kan biasa kan terbawa, orang mimpi kan terbawa apa namanya? Apa yang dilihat pada waktu. Kita coba delekin. Nanti mimpinya sih. Kadang-kadang orang lihat ini akhirnya ke bawah. Mimpi. Coba terusin aja gitu. Siapa yang ke bawah? Nah, yang dipelopot itu enggak apa. Jadi itu muncul setiap hari, enggak ke bawah. Dan muncul setiap hari. Karena yang satu kan dilarang terus. Itu muncul dulu. Ya, terus aja dipantau pagi dia siang. Agak muncul. Yang agak muncul itu, yang muncul di sini kan timbul lagi. Begitu lagi, agak muncul dulu. Ya sudahlah, operasi itu selesai sudah. Mau ada coding kayak mau ada apa kayak bagaimana juga pendidikan di sana. 2 kali itu sudah cukup, 2 kali dan 3 kali gitu. Cuma dua kali aja. Sudah dia sudah tidak terpengaruh dengan apa? Dengan hasil sesuai dengan hasil anak. Kenapa? Kita merasa harus ada cara untuk apa? Meminta petunjuk ya. Kita enggak hanya mengharapkan apa? Mengambil satu cara logika manusia. Karena Imam Bukhari radhiyallahu itu pernah ketika menyusun kitab Sahih Bukhari itu bukan hanya mengandalkan apa? Mengandalkan akademik dengan cara menseleksi para perawi hadis dan itu sudah semua selesai dan bagus semua. Tapi apa yang dilakukan ketika ingin menulisnya dalam kitab Sahih Bukhari itu, beliau apa? Mandi 9 sholat 2 rakaat baru beliau tulis bahwa ini diyakini hadis yang bersahih. Padahal udah diapakan? Semua ini perawinya semua satu Imam Bukhari. Setiap yang aku tulis, aku tahu pulang di bulan siapa dia, wafat di mana, lahir di mana, siapa orang tuanya, siapa gurunya, siapa muridnya, dan bagaimana ilmunya, aku tahu semua. Tapi ketika mau nulis ngapain dulu? Mandi dulu. Dia mandi, dia sholat 2 rakaat, istighfar semua pada Allah supaya yang dilakukan benar. Ya sampai sekarang kitab Sahih Bukhari dianggap kitab apa? Kitab tingkat yang paling sulit setelah Al-Quran. Ternyata proses perjalanan itu, ya Masya Allah, bayangin itu kan hadis kita 7.000 hadis lebih. Dengan yang tidak berlupis ke 5.000. Itu bayangin 5.000 kalau mas setiap satu hadis harus mandi di sholat 2 rakaat, berapa ribu kali coba? Mandi seharian itu ada 7.000 hadis dia menulis mandi dulu sholat 2 rakaat. Kita malasnya sholat 2 rakaat.
Dan ya hasilnya ya begitu. Jadi ada hubungan ada hubungan horizontal dengan akademik tadi, ada hubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu mengandalkan satu sisi itu. Ada unsur, ada yang lain yang kita andalkan. Ya, belum tentu yang kita lakukan itu apa? Ya sesuai dengan apa adanya betul, tapi ya perjalanan kita nggak tahu. Makanya jangan selalu lupa ketika apapun kita lakukan, la taqulanna syai'in inni fa'ilu dzalika wala illa ayyasha. Jauh insyaallah. Ya. Itu wasitah turun wahyu. Li ajli an tata'ajjala bi hifzihi makhafatan ayatafallata minka. Kenapa Rasulullah menggerakkan lisannya begitu? Li ajli an tata'ajjala, supaya engkau cepat menghafalnya, makhafatan an yatafallata, khawatir takut itu luput dari engkau. Jadi malaikat Jibril misalnya nih, Iqra, langsung Rasul apa ini? Apa? Bismillah, ikuti. Takut apa? Takut lupa. Dan kalau itu kan nanti kelewatan gitu. Jadi ikutin Rasul. Jadi ketika malaikat Jibril bicara apapun baru mulai apa misalnya Iqra, ya langsung Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Makhafatan, khawatir yatafallata, ini ada yang apa? Hilang nanti kalau nggak dihafal dari awal, takut hilang. Yang nulis Rasul nggak bisa nulis. Itu makanya kemudian terakhir la tuharrik bisa jalan. Jangan kamu gerakkan lisan kau itu karena buru-buru. Buru-burunya karena takut lupa. Tapi apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Sungguhnya atas kami, nanti tanggung jawab kami mengumpulkannya Al-Quran dan membacakan. Itu urusan kami. Ai inna alaina an najma'ahu fi sadrika ya Muhammad wa an tahfazahu. Sesungguhnya tanggung jawab kami an najma'ahu fi, mengumpulkan itu di dalam hati kamu ya Muhammad wa an tahfazahu, dan kamu menghafalnya. Itu tanggung jawab kamu. Kamu ngapain? Dengerin aja. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana, maka kalau apabila kami sudah selesai membacakannya, fattabi' Qur'ana, baru ikutilah bacaannya. Ketika dibacakan, diam, dengerin. Bukan tidur juga lagi. Kita sebenarnya diam. Serius. Pules. Udah sunnah Nabi itu berarti itu juga benar ya. Dibacakan nanti ada Nabi itu kan nanti setelah ayat itu nanti Nabi kalau mereka menurunkan wahyu itu dia tertunduk mendengarkan, tapi setelah itu hafal. Kalau kita kan mendengarkan setelah itu belagak hilang. Bedanya begitu sama kita. Kalau kita diam tunduk hilang. Pas selesai dibacakan apa tadi? Itu kayak kita. Lalu langsung apa? Hafal. Soal apa tadi? Ingat, ini jamin Allah yang ngapain? Jamin. Tanggung jawab itu kewajiban kami untuk apa ya? Menghimpun dalam benak kau, kemudian membacakan sampai kau hafal itu kewajiban kami, bukan kewajiban kau. Tugas kau ngapain? Dengerin. Ai fa iza qara'u 'alaika Jibril alaihi salam fanshid istima'i hatta yafruq wa la tuharik safataika asna qiraati. Artinya apabila malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada engkau, ansid apa ya? Diam. Jadi ansid itu bukan uskut. Jadi ansid itu diam, bukan hanya diam dulu, tapi ansid itu diam seluruh anggota badan pun diam. Konsentrasi lah. Ya artinya kalau kita kan kadang-kadang main. Mulut diam, temen tangannya bisa main-main. Itu enggak, bukan itu ansid. Jadi kalau itu namanya uskut. Uskut itu diam apa? Diam bibirnya, mulutnya doang. Maka ada riwayat yang mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau kamu diam. Diamnya itu bukan diam mulut aja. Iya si mulut sih nggak ngomong apa-apa, kan dengan tanpa mulut orang kan juga bisa tersinggung.
Ya melototin. Jangan melototin, cuma nunjukin jari aja orang tersinggung. Cuma jari doang gitu. Sensitif sekarang jari. Nah, emang jari aja sensitif banget. benar. Nunjukin jari aja. Kayak sampai tas udah sekarang begini. Tasnya tetap bisa obat. Tas jangan begini ya. Hot semuanya sekarang itu. Ya isyarat, ya udah mulut gak usah ngomong, karena kalau mulut ngomong itu penebar kebencian lah sekarang. Iya. Head speech. Akhirnya apa? Ya, dengan yang lain, body language sama juga kena juga. Apa dengan apa? Dengan bahasa tubuh pun. Nah itu kan sama juga dipahami oleh orang lain. Apa sih makna jari itu? Tetap saja ada maknanya. Maka yang namanya liasmut itu yang mulutnya jangan ngomong, anggota badannya pun jangan ada yang bergerak yang menunjukkan indikator-indikator tertentu. Ternyata dalam gerakan tubuh itu ada kisi-kisinya juga. Ada ya. Banyak tukang takwil ya. Lagi ramal banyak. Gestur tubuh itu bisa dibaca sama orang. Kalau dulu kan sok tahu banget sih. Duduknya begini, ini lagi begini. Oh lagi sakit perut. Makanya kata-kata ansit itu apa? Ansit itu diam. Makanya kalau dalam khutbah itu isinya ansitu. Asmi'u. Ansitu itu diam mulutnya, diam jawari itu ansitu, asmi'u, dan dengarkan. Itu kan kalau dalam khutbah itu ya. Kalau khutbah itu kalau nggak bisa apa? Faqad lagha. Nah, sia-sia kamu apa namanya? Jumatnya. Artinya lagu itu sia-sia, Jumatnya sah tapi pahalanya nggak dapat. Lagu sia-sia. Ada yang alim banget, saking alimnya banyak tasbih jalan terus. Tasbih. Ya iyalah, apalah mah. Nggak apa-apa niatnya orang nggak tahu ya aja. Nggak boleh juga. Orang main kerikil apa? Dulu kan pasir itu pasir itu. Itu aja juga tetap lawa juga. Sekarang nggak main tasbih ya sama, nyampe lagi sekarang lebih parah lagi. Apa? Update. Lagi dengerin khutbah, khotibnya lama banget. Main chattingan dia sama itu. Tapi pernah itu, tapi sih nggak itu. Jadi teman isengnya di belakang. Ustaz di depan nih. Udah nggak ini pas sudah selesai itu baru baca. Jam berapa? Jam segini kan lagi. Ya artinya lagi yang di masjid. Terus dia bilang, rusuh banget, tunduk banget. Orang lihat dari mana? Nengok ke belakang. Lu ngapain nengok ke belakang? Ternyata di belakang. Katanya lu sih kagak enggak apa istilahnya ini. Berarti lagi khutbah yang benar-benar dia main gituan aja orang. Ya Allah ya Rabb. Karena ditanggulnya kan. Nggak ansitu asmi udah main gitu. Kadang-kadang ya main balas SMS juga lagi. WA segala macam. Wah itu nggak ansitu. Nggak ansitu. Gue nggak tahu sih seberapa hebatnya, seberapa sibuknya manusia itu. Sampai harus dalam dia itu nggak pernah lepas dengan apa. Apa naik motor ini? Order itu macet order. Berhenti dulu enggak berhenti. Itu. Ya main buru-buru berhenti. Udah gitu ini yang ini apa di sini apa namanya? Rokok ini gitu namanya. Aduh. Enggak lupa yang ini lagi begini motornya sendiri. Abak. Ya kadang-kadang ini enggak pernah lepas kan. Rokoknya enggak pernah lepas. Ini HP enggak pernah lepas juga. Lagi HP kita lagi mau habis HP lepas setang motor habis ini. Repot setang motor jalan sendiri. Jadi ansitu loh. Iya, jadi ini termasuk kata-kata ini istihata ya fluba itu ada ulama mengatakan bukan hanya Rasulullah, kita pun begitu. Ketika ayat Quran dibacakan apa? Ansitu dia dengarkan. Bukan hanya Rasulullah. Nah, salah satu proses untuk bisa Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita itu dengan cara apa? Ansitu tadi mendengarkan. Maka wajar kalau para sahabat ketika Al-Quran dibacakan mereka apa? Menangis kalau yang itu ayat-ayat azab. Mereka senang kalau itu ayat-ayat rahmat. Nah, kita boro-boro menangis. Ya ngerti gua kagak. Ya kadang-kadang ngerti nggak tahu ngerti kagak ngerti.
Toib. Ini baca ayat azab tapi toib. Toib sotoy. Ini baca ayatnya azab. Toib. Apa yang toib? Ini baca ayat harus menangis yang toib. Nah, jadi ansyid istimai, diam untuk dengerin. Jadi diam bukan apa? Bukan tidur. Diam untuk apa? Dengerin. Hatta yafu, sampai selesai mereka tiba. Wala tuharrik safataika asna qiraati. Jangan kamu gerakan safataika, dua bibir kamu jangan kau gerakan asna qiraati. Di tengah-tengah baca jangan kamu gerakan. Udah diam dengerin aja. Summa inna alaina bayan. Kemudian setelah itu apa? Tanggung jawab kami untuk menjelaskannya. Jadi ada berapa tahap nih? Tadi itu bagian dari mengumpulkan sampai Rasul apa? Hafal. Itu tanggung jawab Allah. Kamu diem aja, kamu dengerin aja. Nanti selesai itu kamu hafal, dengarkan. Itu. Jangan kamu ngikutin, jangan kamu apa kalau bahasa kita ngajokin ya. Jangan. Kamu dengarkan. Setelah itu nanti selesai kamu hafal. Nah, kemudian setelah hafal bagaimana? Inna alaina bayan. Summa inna alaina bayan. Nah, ini kata summa. Pakai summa. Summa itu dikati. Artinya apa? Tahapannya itu. Jadi summa itu tahap. Jadi kalau mau paham, harus apa dulu? Hafal. Dengerin, simaknya betul-betul bisa, bacanya bisa, hafal, baru nanti apa? Bayana. Summa alaina bayan. Kemudian nanti tanggung jawab kamu untuk menjelaskan. Apa maksudnya summa inna alaina bayana ma'ashkal alaika fahmuhu ya Muhammadu min ma'ani wa akal. Artinya kemudian tanggung jawab kami menjelaskan apa yang menjadi muskil, yang sulit dipahami wahai Muhammad dari ma'ani, makna-maknanya, wahkam dan hukumnya. Jadi semuanya yang Rasulullah tahu tentang Al-Quran itu wahyu semua. Sampai juga tentang apa? Penjelasannya. Maka tafsir itu, tafsir yang paling baik adalah yang paling bagus. Itu pertama tafsir ayat bil ayat. Itu paling bagus. Yang kedua tafsir ayat di sunnah. Ayat ditafsirkan dengan hadis, itu yang Rasul. Yang selanjutnya pasti banyak persisian, itu ayat ditafsirkan dengan sahabat. Itu yang selanjutnya. Selanjutnya itu sudah. Pada masa Rasul penafsir macam itu selesai pada masa Rasul. Gak ada yang berani membedakan tafsir, gak ada. Pada masa sahabat pun kesepakatan. Nah masa kemudian lah yang menjadi perbedaan yang macam-macam. Yang ini penistaan, yang ini enggak, yang ini expired, yang ini dalam itu dikatakan. Bilang udah pada luar saya. Tahu siapa? Yang ini bukan begitu tafsirnya. Ini bukan. Ini dia begitu tafsir. Wah repot. Kita tanya sama yang bisa tafsir, kamu nggak usah pakai tafsir, yang udah jelas kok. Yang udah jelas mau diapain, yang udah kelihatan begitu mau diapain, mau letak hati kemana sih? Emang udah itu mau dibawa ke sini, bawa ke sana. Karena bukan Rasul yang menafsirkan itu, karena Rasul selesai. Kenapa? Karena yang punya otoritas Rasul yang menafsirkan. Karena ada manusia apa? Dia mau menafsirkan sendiri saja. Nah, Allah lah yang mempunyai tanggung jawab untuk apa? Bayana, menjelaskannya. Menjelaskan kalau ada yang nggak paham, ada yang muskil, maknanya hukumnya apa? Kalau Ibnu Abbasin, karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzili syiddatan, bahkan yuharriku bihi lisanahu wa syafatai, makhafatan ayyan falita minhu yuridu ayyahfazahu. Fa'anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanak al-ayat. Abdullah bin Abbas mengatakan ada Rasulullah SAW yu'aliju tanzil syiddah. Rasulullah itu buru-buru, sangat buru-buru ketika turunnya Al-Quran. Bahkan yuharriku bilisanahu wa syafatai. Beliau menggerakkan akan lidahnya dan dua bibirnya. Makhafata ayyan falid. Kalau takut bahwa akan hilang luput minhu
daripada Quran, yuridu ayyahfazahu, maka beliau ingin supaya cepat menghafalnya. Fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka al-ayat. Karena ini tafsir Abdullah bin Abbas, karena salah satu yang diberikan apa maksudnya? Kalau kita katakan wewenang itu Abdul Abbas, karena beliau doakan Allahumma faqih fiddin wal tawil, ya Allah berilah dia paham pada agama, wal tawil, dan ajarkan dengan takwil. Jadi kalau Abdul Abbas menakwilkan Al-Quran, takwilkan itu menyimpangkan dari arti hakiki, itu Abdul bin Abbas itu dia bahkan bisa dibenarkan karena memang dapat resensi Rasulullah. Mau mafakru fiddin wal tawil, maka dia disebut dengan apa? Dengan harai, lautan ini. Karena ada tafsir takwil bas kita Ibn Abbas itu tafsir Ibn Abbas juga pengen dikumpulin. Nah, ketika Umar bin Khattab waktu masih kecil sih, masih anak-anak, yang berkumpul para sahabat dan menampilkan surah Al-Fatah, An-Nasr, surat An-Nasr, An-Nasr. Jika ditanya para sahabat oleh Umar bin Khattab, penafsiran ayat itu ada berkaitan dengan apa? Futuh Mekah. Pembebasan. Atau kita dulu coba tanya anak itu. Para sahabat mengatakan, ya Umar, ngapain anak itu dibawa ke sini? Aku juga punya anak macam itu, seusia itu. Tapi kenapa? Kata kalian kan tahu posisi dia di Rasul itu seperti apa? Artinya dengan orang sekuat. Coba tanya dulu, apa tafsir? Ibnu Abbas tafsirannya adalah itu ajal Rasul. Ayat itu berkaitan apa? Ajalnya Rasul. Para sahabat kaget. Kami belum pernah tahu dan belum pernah menafsirkan ayat itu berkaitan dengan ajal Rasul kecuali kita menafsir apa? Futuh Mekah. Dan baru kali ini tahu bahwa itu adalah berkaitan ajal Rasul. Jelas kenapa Ibnu Abbas terima semuanya. Terima walaupun masih kecil juga. Masih kecil kalau pintar malah terima. Tidak sombong banget. Udah tua nggak ngerti tetap aja. Para sahabat ya, kami belum pernah tahu. Tapi ketika Abbas menafsirkan itu, mereka terima, dan mereka menerima itu. Nah, di sini dikutip tafsir Abdullah bin Abbas itu berkaitan apa? Bahwa itu adalah kaitannya dengan Rasulullah ingin cepat-cepat supaya tidak lupa dan tidak kelewatan. Ya, tapi itu kelewatan, takutnya apa? Lewat ada yang diapakan, ada yang terlupakan, ada yang terlupakan. Fakan Rasulullah SAW pada zalika idza atahu Jibril alaihissalam atraqa wastama. Adalah Rasulullah SAW setelah ayat ini turun, apabila malaikat Jibril datang ke Rasulullah untuk menurunkan wahyu, maka melakukan atraqa, beliau diam duduk tunduk. Atraqa itu duduk tunduk, wastama mendengarkan. Fa idza zahaba qara'aha kama wa'adahu azza wa jalla. Nah, kalau sudah selesai, sudah pergi malaikat Jibril, qara'ahu, beliau dapat membacanya kama wa'adahu azza, sebagaimana yang Allah janjikan. Jadi setelah itu udah malaikat Jibril datang dan wahyu, Rasulullah duduk tunduk diam, selesai, Rasulullah langsung bisa membacakan. Maka metode turunnya wahyu itu yang sambungan main tadi, ada yang paling berat menurut Rasul. Kalau silsilatul jars, artinya seperti gemercing suara lonceng yang keras, itu yang paling berat menurut Rasul. Dan kalau itu turun ayat dan turun wahyu macam itu tubuh Rasulullah itu apa istilahnya? Musim yang sangat dingin sekalipun itu bisa apa? Keringetan. Musim dingin yang sangat dingin sekalipun itu Rasulullah itu bisa apa? Bisa keringetan. Bahkan kadang-kadang kalau itu wahyu itu para sahabat suka ada yang, kalau kita ada yang nandain, Markhaton paling tahu. Kalau Rasul sudah kekur gitu, pakai ininya juga kekur gitu, berarti wahyu sedang turun. Dibiarkan oleh para sahabat. Jadi kayak orang apa istilahnya? Ya dalam teorinya sih alam manusia basyarik Rasulullah itu naik ke alam malakut, jadi harus menyesuaikan diri, itu nggak bisa diganggu. Aisyah pernah meriwayatkan
bahwa Rasulullah pernah turun wahyu ketika Rasulullah itu sedang berbaring di pangkuan. Itu kata Yesus seperti memangku gunung. Rasulullah itu merasakan sedang turun wahyu. Rasulullah sedang apa? Sedang berbaring di pangkuan di Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah pun bangga bahwa hanya wahyu itu pernah turun hanya ketika Rasulullah ada di pangkuan yang lain. Jadi nggak apa-apa kalau pangkuan di sendiri, nggak apa-apa. Orang Main. berat dosanya bukan. Astagfirullahaladzim. Ya mesranya begitu, tapi punya bini dulu baru bisa tidur di bahagia. Oh, kanan kiri lagi nih Ustaz nih. Oh, iya gitu. Tuh, masya Allah ya. Orang ya bukan hanya sekedar apa istilahnya kemasan dalam apa ya, dalam rumah tangga, tapi juga diperlihatkan kepada para sahabat bagaimana Rasulullah memperlakukan apa. Karena Rasulullah sedang itikaf di masjid itu nggak boleh keluar selama 10 hari itu. Tapi bagaimana Siti Aisyah tetap perhatian pada Rasulullah. Rasulullah tuh menjulurkan kepala itu di luar jendela itu. Karena kan yang nggak mandi juga mungkin gitu atau gimana, sambil diapain? Disisirin sambil Siti Aisyah di pangkat Aisyah, dan Siti Aisyah nggak boleh masuk masjid, tadi dia sedang haid. Di luar, tapi Rasul menjulurkan kepala di sini masih lihat. Jarang-jarang kan disisirin rambut. Oh ya. Nah, di sisi nama Jenggot. orang botak bulu siapa? Jenggot. Ada juga kan. Wah. Ya harus apa? Harus mesra kayak macam itu. Maka Rasul itu kalau minum, kalau kita kan minum maunya duluan ya. Rasul enggak, bininya duluan. Kalau minum duluan, setelah minum Rasul dicari mana yang bekas bininya yang seperti itu. Masya Allah. Tempat itu lalu tempatin. Kalau kita nggak ada laku. Dari udah mirip lampu. Ada malah dibuang. Kalau makan daging Siti Aisyah apa ini? Keragot ya, keragot bulan. Bekas gigitan ya. Soalnya di mana apa? Bekas gigitan Siti Aisyah. Nah, Rasul itu gigitan situ lagi. Masya Allah. Kita ngapain? Ambil pisau atau Ambil pisau. Astagfirullah. Habisin. Kalau kata duluan nocong suami duluan. Malah diomelin mas, suami duluan harusnya kan ya. Malah isinya duluan kan duluan. Kalau semua nggak di isinya duluan. Baru kata duluan semua. Coba tuh kayak macam ini. Dari bini yang kayak begitu. Masya Allah. Artinya kalau itu bini harus sama Rasulullah juga. Kalau kayak gitu, susah malah berantem mulu. Gak ada kan? Gak ngaji dulu. Gak ngaji gak bisa. Kalau Abbas, inna alaina jama'u Qur'an qala fastami wa'sib. Summa inna alaina bayanahu qala ayyubayyinahu bilisani. Abdul Abbas ketika menafsirkan inna alaina jama'u Qur'an artinya fastami wa'sib. Dengerin dia. Summa inna alaina bayana. Abdullah bin Abbas mengatakan annubayyina bilisanika, kami akan menjelaskan apa itu bilisanika dengan apa? Lisan kau. Artinya Rasulullah itu menjelaskan Al-Quran. Maka ketika Siti Aisyah ditanya kaifa akhlaqur Rasul, jawab Rasul apa? Apa Siti Aisyah? Al-Quran. Yang namanya akhlak Rasul itu Al-Quran. Apa itu akhlak Rasul? Nah, maka inilah menjadi teori bahwa kalau Al-Quran dijamin kemurniannya, dijamin keabadiannya, tidak akan ada orang yang berani membaca. Ketika bayannya, penjelasannya, masa Allah nggak jamin? Kalau Rasul menjelaskan Al-Quran dengan apa? Hadisnya kan? Dengan hadis Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan yang tertulis termaktub di kitab itu Al-Quran. Tapi penjelasannya di mana? Di hadis. Apa enggak mungkin Rasulullah Allah itu enggak jamin hadis sebenarnya? Pasti jamin juga. Jadi ketika Allah menjamin Al-Quran, Allah juga menjamin hadis sebagai penjelas Al-Quran. Maka
Maka bagaimana sejak awal munculnya hadis sampai sekarang itu banyak polemik segala macam hadis diserang gitu, tetap akan ketahuan. Orang bilang ini begini, ada ulama yang membelanya, terus yang ngomong terus, yang jalan aja. Artinya apa? Yang menganggap hadis ini begini, tetap aja orang menjalankannya, mengamalkan. Udah besok muncul lagi macam itu, diserang lagi hadis tersebut. Tetap aja orang mengamalkan. Sama dengan Al-Quran. Apakah nggak ada orang yang mencaci maki Al-Quran? Banyak. Tapi tetap aja Al-Quran itu dihafalkan Al-Quran, diamalkan Al-Quran, tetap saja ada. Tapi orang banyak yang mengotak-atik Al-Quran banyak. Allah jamin. Dan penjelasannya pun apa? Allah jamin. Ya maka wajar kalau kita walaupun bandingannya 3 menit saja, kita baca tafsir kemudian baca hadis. Yang apa? Nanti apa? Ada bandingan. Maka orang ulama mengatakan, maksudnya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, Al-Quran tanpa hadis nggak bisa diamalkan. Tapi hadis tanpa Al-Quran bisa diamalkan. Al-Quran tanpa hadis nggak bisa diamalkan. Tapi nggak semua bisa diamalkan. Kita mau belajar sholat dari mana? Quran hanya mengatakan aqimus laksanakan sholat. Pertanyaan sholatnya macam apa? Maka Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu supaya kamu melihat aku apa? Aku sholat. Udah gitu aja. Allah suruh sholat. Sholat gimana? Lihat Rasul sholat. Allah suruh haji. Bagaimana cara haji? Lihat Rasulullah haji. Udah gitu aja. Lalu kalau kita dia berpegang pada Al-Quran, dia nggak pada sunnah. Kalau nanti beberapa kabul sunnah itu, dia mau ngamalin bagaimana kita? Yang sedikit sholat saja susah. Di Quran nggak ada rincian bagaimana sholat, waktunya bagaimana, kaifiahnya itu baca nggak ada. Maka artinya kalau memang Allah menjamin Al-Quran, lalu Ibnu Abdullah bin Abbas mengatakan inna alaina bayana itu an nubayyinahu bilisanika, kami akan jelaskan Al-Quran dengan melalui lisan engkau. Maka lisannya Rasulullah mengapa? Dijaga. Maka ketika Abdullah bin Amr bin As itu sahabat yang selalu nulis apa yang Rasulullah sabdakan, apa yang itu ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin As selalu nulis apa itu, kan dia pandai menulis. Orang Quraisy melihat Abdullah bin Amr bin As rajin menulis, akhirnya dimarahin. Kamu itu apa yang Rasulullah tulis? Kerjaan selalu ditulis. Rasulullah kan manusia biasa, mungkin dalam keadaan marah, mungkin dalam keadaan macam diomelin. Karena sudah diomelin, karena Abdullah bin Amr bin As masih muda. Ngadu ke Rasul. Orang Quraisy bilang bahwa kau ini begini-begini. Dan Rasul berkata, "Uktub anni, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja min fi ila al-haq." Uktub, tulis saja. Walladzi nafsu Muhammad, demi yang diri Muhammad di kekuasaannya, ma kharaja min fi, tidak ada yang keluar dari mulutku ila al-haq, kecuali yang hak. Tulis apa kayak Rasul sabdakan ditulis, udah berani dia. Kenapa? Udah langsung dapat mandat lagi dari Rasulullah ditulis. Tapi itu apa? Itu udah katakan maaf yang fi ila hak, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali yang hak. Tulis saja nggak apa-apa. Dan terus kita makanya kalau baca hadis itu tak keren. Orang Rasulullah SAW coba kalau bacanya siapa sih? Kalau orang kayak itu kan misalnya Karolmak atau Aristoteles, Socrates, semoga kayak Kepes. Levelnya itu turun dari mimbar 50 juta. Dan apa kita kalau Rasulullah saya bukan itu. Kenapa bobotnya macam itu dianggap apa? Dianggap padahal itu Masya Allah hak itu. Ini pasti hak. Hak itu lawannya batil. Artinya udah jelas, garisnya jelas. Hak itu lawannya batil.
Jadi beda-beda deh. Ya, hak itu lawannya batin. Kalau batin udah nggak ada orang yang mengingkari itu. Tapi bagaimana pemahaman kita itu tergantung kita. Tergantung kita artinya apakah kita, karena kan yang namanya memahami teks itu, memahami kalimat itu tergantung orang yang memahami. Dulu misalnya, yang macam itu dianggap tidak apa ya berkaitan dengan ini aja, berkaitan dengan keyakinan. Tapi sekarang bisa dibuktikan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan sains segala macam. Silakan aja buktikan. Karena yang harus mengatakan hak, karena main-main. Maka Ibnu Habib mengatakan bahwa penjelasan Al-Quran itu bilisanika dengan melalui perantaraan lisan kau. Jadi artinya menjelaskan Al-Quran yang paling baik adalah ikutin apa? Yang disabdakan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah. Masalahnya adalah ketika Al-Quran itu turun berbahasa Arab kan, lalu di situ orang Arab, tentu saja apa? Paham, ngerti dia. Ya sudah, nggak perlu apa lagi, panjang lebar begitu, udah. Jadi nggak perlu apa? Banyak tanya. Lagi dan turun bukan turunnya dibaca orang Indonesia, dia bingung. Dia takut. Boro-boro paham bacanya belatar-belatar. Ya orang Arab ketika turun ayat ini, ya sudah. Kok nggak pada nanya? Ya mau apain nanya orang apa? Udah paham, berarti nggak amal, sudah gitu. Nah, kita kan turun ini masuk. Jangankan tentang ayat-ayat hukum yang dibalik hukum segala macam. Yang zahir aja kelihatan masih diperdebatkan, masih diribetkan. Gitu ya. Iya udah. Itu nak jelas kayak begitu mau diapain lagi sih? Jahil ya. Masih diperdebatkan, udah jelas kok kelihatan kayak begitu masih dibawa ke sana, dibawa ke sini. Iya, penjelasannya sudah kayak begitu masih. Ya ada nggak relevan lah, nggak anu lah. Ini mau apain lagi? Mengikuti siapa? Tahu mengikuti siapa? Jadi kalau ada satu bisa dikatakan. Kalau berkasih, kan Nabi SAW yubadiru ila akhir Quran. Ibnu Katsir dari tafsir Ibnu Katsir katakan bahwa Allah Rasulullah SAW yubadiru ila akhir Quran. Jadi buru-buru untuk mengambil Al-Quran. Yusabiqul malaka fi qatli. Yusabiqul sebenarnya musabaqah. Ini maksudnya apa? Main balap-balapan. Malaikat Jibril gini. Awal begitu. Fa wa azza wa jalla ayyastami alahu. Kemudian Rasulullah Allah memerintahkan itu apa? Dengerin. Watakaf ini yang paling penting. Watakaffala ala ayatihi fi sharri. Dan Allah menjamin nanti mengumpulkannya, menjaganya, menghafalkannya di dalam hati kamu. Allah menjamin. Apalagi wa ayyubayyinahu lahu wa yuwaddihu, dan Allah akan menjelaskannya dan menerangkannya nanti setelah kamu dengerin, nanti kamu apa itu kamu jawab Allah. Setelah itulah Allah sampaikan Rasulullah dia. Nah, fahalatul ula yamuhu fi sadri. Pada kondisi pertama menghafal dalam hati. Wasaniyatu tilawat. Yang kedua apa ya? Bacakan. Wasan itu tafsiru wa idahuma. Yang ketiga tafsirnya dan penjelasan. Jadi ada 3 tahap tuh. Tahap pertama apa? Jamu bisodri. Apa itu? Hafal. Karena orang hafal kan belum bisa bacanya kan. Nah, kemudian apa? Bahasanya tilawat tuh membacakannya. Jadi Rasulullah hafal, dengar, tahu apa? Bisa bacakannya. Itu Allah yang punya tanggung jawab. Kemudian wasal satu tafsir itu apa makna? Yang ketiga tafsiran dan makna arti penjelasan mana itu pun tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menjelaskannya, Rasulullah yang menafsirkan, itu Allah yang. Maka yang namanya baca Quran itu hidayah. EQ setinggi apapun manusia, kalau ada kalau dia bisa hafal, seperti ada orang yang hafal apa sih dua telepon yang Yellow page. kan gitu ya.
Itu waktu ada yang hafal. Kurang kerjaan. Apa yang Mau telepon. tapi belum tentu bisa hafal ayat Al-Quran. Kemarin dapat postingan itu ada yang dengan Eva ya, umur berapa tahun itu? Tahun. Alhamdulillah dia sudah hafal. Allah berikan beberapa kekurangan pokoknya. Dalam fisik itu kelihatan adalah memberikan kekuatan dan marah. Dihafal itu tahun semua kita sendiri. Alhamdulillah ada hadiah sepeda. Enggak. Umroh ya. Bangetan ya sepeda. Ya makanya kan dia bilang alhamdulillah gitu mereka. Umroh ya, umroh. Kapalan sama ikan baru. Dia bilang alhamdulillah. Aduh. Baik hati. Ada ya kalau anak-anak Pak, dia kasih hadiah kan? Kasih hadiah. Oh kamu bisa jawab kasih hadiah sepeda. Kagak ada yang begitu orang apa yang sangat luar biasa perhatian. Kamu yang ini dan kasih hadiah sepeda. Sepeda juga dengan netral, ada kasih hadiah sepeda kan? Hebat. Kayaknya apa? Solid. Ya, jadi itu hidayah. Belajar Quran itu hidayah. Maksudnya adalah kita ini bersyukur, mudah-mudahan masih dapat hidayah mau apa? Belajar. Alhamdulillah. Masih mau belajar apa? Terkadang hidayah datangnya suka belakangan gitu. Kayak babi kita kan datangnya belakangan gitu. Aku nggak dulu pun gitu kan? Ya, tapi nggak terlambat nggak, tetap aja sampai sekarang belajar gitu. Kenapa ngapa dulu ngapa belajar begini gitu bahasa beliau kan begitu. Terus sekarang baru apa? Baru ada ini apa tekad akhirnya menyebarkan virus kepada generasi muda. Aduh, pokoknya sadar, pokoknya Quran dari awal saja lah. Jangan jadi apa? Kalau kita Quran itu di alas dasar segala apa yang ilmu kita itu Quran sebagai dasar. Jangan sampai justru terbalik. Gitu. Ya, pas gini baru tahu Quran, ya akhirnya yang menyesal kata bahasa beliau seperti itu. Nah, kan itu ditebarkan itu pada kita. Ayo belajarlah Quran. Gak akan pernah nyesel belajar Quran. Gak akan pernah salah belajar. Tapi itu hidayah. Kita nyuruhnya bisa, tapi menyampaikan hidayah kan kita nggak bisa. Nyuruhnya bisa. Wah, kan kita bisa baca IQ tinggi, tapi kan belum begitu kebaca. Jangankan menghafalkan baca Quran itu belum. Tapi ada orang di mana dia tidak begitu tinggi IQ, tapi baca Quran apa hafal Quran. Maka Quran itu jangankan orang Islam, orang kafir, orang munafik baca Al-Quran, hafal Al-Quran pasti ada efek positifnya. Kan kalau orang Islam dia baca Quran, dia kan seperti buah yang apa? Yang harum, manis. Kalau orang beriman. Kalau dia beriman, nggak baca Quran, seperti apa? Buah yang manis tapi nggak wangi. Buah juga kan? Buah. Nah, yang lain tapi nggak ada baunya. Nah, orang kafir saja atau orang munafik saja, dia baca Quran, itu apa? Harum tapi pahit. Nah, kalau yang nggak baca Quran, nah udah, gue renung itu. Itu ada manfaatnya. Tahu. Jadi artinya orang kafir saja baca Quran apa? Ada positifnya apa? Harum dia, walaupun pahit gitu. Artinya namanya tuh harum dia baca Quran. Ada orang akan terkenal tapi ya pahit gitu. Ada positifnya. Apakah dia dapat hidayah? Nah, nama hidayah membaca ya, tapi hidayah mengamalkan rusak. Hidayah membaca ya, hidayah yang lain rusak ya, tapi membaca ya ada hidayah. Nah, kita bersyukurlah. Kita masih diberi kesempatan untuk mudah-mudahan istiqomah. Ya, Amin. Amin. Apa namanya? Gak berhenti. Gak libur dah. Gak libur. Mungkin urusan panjang urusannya, repot kita. Karena kepentingan yang lain lebih penting. Kita anggap lebih penting. Kalau saya Imlek kali libur. Imlek kali libur. Alhamdulillah. Imlek libur.
Aku minum kembali adil. Orang telat libur kali ini mereka pada nih apa mereka apa mereka libur karena lagi libur kan waktu libur tempat mah gampang kalau saya diapain untuk melaksanakan. Kalau orang dulu bilang di bawah bambu juga kalau ngaji menjadi aja masjid ditutup ya di luar masjid bisa. Masjid ditutup libur kali masjid markosnya libur masjid dikunci di luar masjid masih bisa. Walaupun kafe ditutup ya kafe yang lain masih buka. Ya banyak Quran ditutup ya kafe yang lain masih buka. Ngaji mah nggak usah apa, nggak usah khawatir ya, namanya tempat hanya fasilitas saja. Yang penting apa semangatnya ya masnya ya. Summa qalat summa adal hadisu al mukazzibin yaumiddin wa ala misal al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina ma yuqabu bizidan. Rabbana alhamdu laka syukur kama yanbaghi li azimi sultanika. Anwar wasir as-sarat ya al-akhir miftah ila riyasat sayyidina Muhammad mukhtar wa al-athar wa sabqir al-adad وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما لما نقول هذا نعوذ بالله من النار وارزقنا علما نافعا زكيا مقبلا قلبا منورا ولسانا ذاكرا ونسلا جميلا ورزقا كثيرا ولسانا حالا طيبا مباركا فيه واولادا صالحا فقيها عريفا نديبا عالما توفيقا احسن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الحق حقا والشيطان الباطل باطلا واسمتنا لمن حرم أمرهما وتفرقنا ممن يكون معصوما وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستعمل سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واحشرنا في زمرة أزواج ذكورهم ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.